Kembali lagi di pelajaran IPA kelas 5. Tema 4, subtema 1. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Organ peredaran darah yang terpenting adalah jantung. Apakah jantung? Jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting bagi manusia. Apa fungsi jantung? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Mari kita mulai. Peredaran darah dimulai dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Mari kita lihat gambar berikut. Pada jantung dan pembuluh darah terdapat pembuluh darah vena, aorta, yaitu arteri terbesar, serambi kanan yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Serambi kiri yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan karbon dioksida ke paru-paru. Dan terakhir, bilik kiri yang berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, jantung terbagi atas 4 bagian. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Selanjutnya adalah katup jantung. Jadi di dalam bagian jantung terdapat katup jantung. Cara jantung memompa darah. Cara jantung memompa darah adalah sebagai berikut. 1. Melakukan proses kontraksi dengan menguncup dan relaksasi mengembang berulang-ulang. 2. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah yang dari paru-paru masuk ke serambi kiri. 3. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri.
4. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, dari seluruh tubuh ke jantung, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. 1. Arteri, 2. Kapiler, dan 3. Pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang dialiri darah yang berasal dari sel-sel tubuh. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru, kemudian menuju kembali ke jantung. Perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. 1. Pembuluh darah arteri terletak di dalam tubuh, sedangkan pembuluh darah vena terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan kedua adalah dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Jadi, pembuluh darah arteri dinding pembuluhnya tebal, kuat dan elastis. Sedangkan pembuluh darah vena dindingnya tipis dan tidak elastis. Perbedaan ketiga, pada pembuluh darah arteri, aliran darah berasal dari jantung. Sedangkan pembuluh darah vena, aliran darah menuju jantung. Perbedaan keempat, denyut terasa seirama denyut jantung. Sedangkan pembuluh darah vena, denyut tidak terasa. Peredaran darah. Ada 2 jenis peredaran darah berdasarkan alirannya, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lihat pada gambar peredaran darah besar. Perhatikan, peredaran darah besar adalah peredaran yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kiri, kemudian darah mengalir ke aorta, dilanjutkan ke kapiler seluruh tubuh, ke pena atas dan bawah, dan ke serambi kanan. Ke jantung, kembali ke bagian jantung serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung.
Aliran darah mulai dari bilik kanan, kemudian ke arteri paru-paru, ke paru-paru, dilanjutkan ke vena paru-paru, dan kembali ke jantung bagian serambi kiri. Darah. Darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun atas air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Perhatikan gambar berikut. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Mari kita lihat fungsi dari darah. Fungsi dari darah adalah 1. Mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh plasma darah. 2. Mengangkut oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dilakukan oleh sel darah merah. 3. Membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini merupakan fungsi atau dilakukan oleh sel darah putih. Dan keempat, menutup luka. Fungsi atau dilakukan oleh keping darah.